Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tampilan utama yang ada di kelas room saya. Jadi banyak kelas karena saya memegang beberapa kelas. Tapi yang pertama untuk memberikan penilaian, saya akan contohkan di kelas 7A aja ya. Sebagai perwakilan nanti bisa dilihat di kelas-kelas yang lain. Kita klik 7A. Di sini ada beberapa tugas, ya, bisa diklik di tugas ini. Tugas yang ada di sini, ya, kita klik aja. Nanti ada beberapa opsi pilihan. Ya. Misalnya tugas hadis yang sudah saya bikin kemarin di sini. Karena saya memegang pelajaran hadis hafid, maka saya berikan tugas. Cara menilainya, misalnya ini ada tugas hadis, kita klik saja. Ada 13 yang komentar. Nah, kita masuk di forum aja, kita cari tugasnya Ustadz Hafid. Hadis, kita klik di hadis. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jadi semua rekap yang akan kita lihat, 18 santri yang sudah menyerahkan tugas, 13 yang belum. Belum ini ada kemungkinan karena sinyal atau mungkin karena tidak membuka kelas room dan seterusnya. Nah, di sini ketika ada santri yang sudah mengerjakan dengan 18 itu, maka akan tertulis dengan nilai yang per 100. Per 100 ini adalah skor nilai yang akan kita berikan secara total. Dan sini nanti kita akan mengisinya. Nah, ini yang sudah, tinggal memang kita belum memberikan penilaian karena batasnya nanti sampai jam 3 sore. Adapun yang ditugaskan ini belum, ya, belum melihat itu sekitar ada 13. Nah, bagaimana cara untuk mengoreksi dan memberikan nilai seperti ini dan membalikan jawaban kepada santri? Kita lihat di kuis, kita klik kuis ya, atau soal ya. Ini soalnya yang saya buat, ya, jawabannya dengan isai. Jadi kita yang tahu bagaimana mengetahui jawaban para santri di sini. Kita klik di pojok sini ada gambar pensil, edit formulir namanya. Biasanya kalau beberapa laptop ada di atas. Cuma karena ini laptopnya nggak tahu kenapa di bawah, kita klik aja formulir, nanti dia akan diarahkan ke bentuk soal pertanyaan, ya, pertanyaan yang kita buat. Karena sifatnya untuk diedit bisa. Kemudian yang kedua di respon ini, ya, ini ada 33 respon. Kita klik yang respon. Nah, di sini ada tanggapan yang beragam ya. Jadi bisa kita lihat bagaimana rata-rata, kemudian media dan rentangnya. Median ini adalah kira-kira kurang lebih antara sampai 0 sampai 100. Nah, kenapa ini masih kosong? Karena penilaian belum saya bikin atau belum saya laporkan karena tugas sampai nanti jam 3 sore. Tapi dari sini kita bisa tahu jawabannya karena tadi pertanyaannya adalah bagaimana kita mengetahui jawaban santri. Berarti kan di sini adalah soal pertama 33 yang menanggapi. Artinya di sini ada jawaban dari soal pertama 33,9 santri. Nah, ini soal pertama panjang. Nah, kalau sudah selesai nanti akan diarahkan soal kedua. Ini soal kedua. Nah, ini soal kedua. Ya, jadi akan diarahkan di soal kedua. Soal kedua juga jawabannya sama ini ya. Jadi ada jawaban santri kita di sini semua. Kemudian soal ketiga. Ya, ini soal ketiga. Jawabannya juga ada di bawah sini semua setiap santri. Nah, sampai ke bawah. Kemudian soal keempat. Nah, ini jawabannya ada di bawah semua sampai soal kelima atau yang terakhir. Nah, ini. Jadi ada ini jawaban satu santri ini biasanya segini. Karena kan sebutkan 5 kandungan dari hadis arba'in yang ke-8. Berarti ini satu santri ya. Ini santri kedua. Ini sesuai dengan urutan yang mengerjakan lebih awal. Nah, oke, biasanya seperti ini kita agak kesulitan. Bagaimana cara mengetahuinya? Cara mengetahuinya kita akan lihat di sini ya. Ada gambar eh, apa ini namanya hijau ya. Jadi ini kalau kita klik nanti dia akan membuat spreadsheet baru. Jadi untuk kuis yang baru kita bikin aja. Ya, nanti akan dialihkan dalam bentuk Excel. Nah, ini kita klik buka. Ini sudah kita download ya tadi. Jadi nanti akan tersimpan di eh, dokumen Google. Jadi sudah otomatis. Nah, seperti ini nanti nampakannya. Cuma karena saya kemarin bikinnya tidak ada nama di depan, ya, jadi maka otomatis tidak ada. Jadi namanya tidak ada. Biasanya harusnya saya bikin dulu di sini nama gitu.
Tetapi karena kemarin buru-buru saya tidak ada namanya, tapi jawaban anak-anak sudah ada sini semua. Nah, ini dari soal pertama ini, ya kan? Tulislah. Maka di sini jawabannya panjang. Di sini jawabannya. Nah, ini yang kedua, ya kan? Yang ketiga, ini soal kedua. Soal kedua di sini. Soal keempat, ya, dan ini soal kelima. Jadi kalau tadi kita sampaikan di sini sudah ketahuan jawabannya. Nah, terus bagaimana kemudian kita akan memberikan penilaian, gitu kan? Nah, setelah tadi kita pastikan misalnya Abdullah Fatin, ini bagus jawabannya, dapat 100. Ya, kita berikan nilai. Ini sekalian praktek ya, sebenarnya belum saya laporkan, tapi ini kita akan kirim Abdullah Fatin dulu aja. Jadi dia nilainya, saya koreksi tadi kayaknya bagus ya, dapat 95. Ya. Karena kalau 100 saya ini benar semua dan saya kasih 95 karena mungkin saya juga belum ngecek semua, tapi kalau sekilas yang pertama tadi jawabannya bagus. Oke, ini kita sebenarnya enaknya adalah kita koreksi semua, kita kasih nilai semua misalnya begitu. Di sini kita kasih 90 misalnya ya. Ini mungkin Khoi Fakhri ini Fakhri misalnya 980 ya. Kita cek di penilaiannya, jadi katakan 95 atau 90 ya 90 lah ya. Nah, ini setelah 3 ini dia akan jadi draft nilai. Draft nilai itu artinya belum kita kirim tapi sudah kita simpan di memori kita atau di file kita gitu ya. Baru kita kembalikan. Nah, ketika dikembalikan nanti ya, maka otomatis santri itu akan mengetahui nilainya gitu. Oh, 90 dari hasil Al-Qur'an hadis atau dari hadis yang tadi dari Ustadz Hafid. Nah, seperti itu dan nanti hasil ini bisa kita ambil ya, bisa kita download nilai-nilai ini di penilaian. Kita anggap aja sudah saya kirim ya. Saya belum kirim semua karena nanti nunggu jam 3. Jadi saya nggak berani ngirim, nanti kita nunggu jam 3 saja. Kita kembali ya. Bukan kembalikan ya, kita kembali ke belakang. Kita masuk ke kelas lagi aja. Kita akan lihat penilaian di sini ya kan. Nah, ini ada penilaian di kolom atas 3 ini. Nah, tugas hadis, karena ini ada banyak ustadz, jadi yang penilaian bukan cuma hadis, tapi banyak ustadz. Nah, hadis yang sudah saya bikin ya, jadi tugas hadis yang tadi ada di ya, 96 ini kan kuis hadis, draftnya 95 ya. Kemudian tadi Fakhri 90, ini yang absen ini urutnya sesuai dengan kehendak kita, mau berdasarkan nama belakang atau nama depan. Nah, ini ada 90, tapi masih draft ya, masih draft, itu tersimpan di file kita, jadi masih aman. Nanti kalau kita kirim bareng-bareng bersemua nggak apa-apa. Nah, ini masih belum saya beri nilai. Kalau ini sudah, ini draft semua, ini juga pekerjaannya ustadz-ustadz sebelumnya. Jadi di sini ada kuisnya siapa ini, 7 April, saya lupa ya. Ini draft-draft semua belum dikirim nih, tinggal dikirim ke santri ya. Jadi nggak tahu ini kalau ustadznya yang kemudian draft saja ini karena memang mau disimpan belum disampaikan ke santri juga nggak ada masalah, tapi kalau bisa disampaikan sehingga santri itu kemudian punya gambaran nilai. Nah, ini kuis yang tadi saya bikin di kuis bahasa hadis ya. Jadi kalau kita tadi klik, nah, misalnya tadi kita klik ini ya, ini kan ada kuis ya, ini kuis saya di sini ya. Di sini ada kuis. Kalau kita klik kuis dalam, nah ini ada namanya di sini ya, ya, jadi kita klik akan dialihkan ke bentuk penilaian. Nah, setelah ini maka kita sudah punya rekap yang sebelumnya. Jadi sebenarnya kita kenapa kirimkan Excel ke para asatidz agar kemudian merekap gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat tidak terlalu berat. Memang beratnya adalah ketika kemudian ya sinyal lagi-lagi, kemudian keaktifan kita dan bagaimana komunikasi kita. Saya kira begitu. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Semoga dapat dimengerti.